Pemirsa, terkait tewasnya Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia yang menjadi korban penembakan di Lima, Peru, telah terhubung bersama kami pengamat hubungan internasional Tengku Reza Shah. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Tengku Reza Shah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam Indonesia. Pak Tengku, ya terima kasih atas waktunya. Pak, ini Zetro Leonardo Purba tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima, ibu kota Peru pada Senin malam waktu setempat. Zetro dilaporkan ditembak 3 kali oleh orang tak dikenal di depan apartemennya. Sebetulnya Pak, apa yang membuat seorang diplomat Indonesia ini bisa menjadi target pembunuhan? Apakah ini murni kriminalitas jalanan atau ada indikasi mungkin motif politik atau ekonomi yang berhubungan dengan tugas beliau sebagai diplomat perwakilan Indonesia di Peru, Pak Teguh? Terima kasih. Saya pikir kita hendaknya mengakui ya bahwa kita sudah bekerja dengan sangat cepat ya. Menteri Luar Negeri sudah berhubungan dengan otoritas di Peru dan pada saat yang sama sudah mulai berhubungan dengan pihak-pihak kepolisian di Peru tersebut. Tentunya hal ini merupakan satu pukulan besar bagi diplomasi Indonesia karena sangat mengganggu tugas-tugas dari KBRI 5 di Peru yang merangkap Bolivia. Terus terang ini sangat mengagetkan pemerintah Indonesia, juga sangat mengganggu kinerja kedutaan besar yang terdiri dari 1 orang duta besar, 1 orang fungsi politik, 1 orang fungsi ekonomi, 1 orang fungsi penerangan dan sosial budaya, 1 orang fungsi protokoler dan konsuler, 1 orang fungsi administrasi, dan 1 orang fungsi bendaharawan dan penata kerumah tanggaan, yakni almarhum Zetro Leonardo Purba. Dan terus terang fungsi seorang bendaharawan dan penata kerumah tanggaan atau BPKRT itu adalah seseorang yang dilatih secara khusus oleh pemerintah Indonesia guna mengelola fungsi bendaharawan dan urusan rumah tangga perwakilan. Dan mengapa hal ini sampai terjadi? Memang kita harus akui ini adalah izinkanlah pihak otoritas di Peru menangani hal ini. Tapi yang jelas di Peru saat ini sedang terjadi peningkatan dalam kriminalitas. Mereka oleh otoritas PBB diklasifikasikan sebagai organized crime, kemudian rising violence, kemudian akibat weakened institution, kemudian menargetkan masyarakat-masyarakat yang konon lemah. Jadi dalam hal ini pada saat ekonomi Peru sedang menurun, terutama di sektor gold mining, kemudian illegal mining juga menurun, kemudian criminal network-nya menaik terus, terjadilah yang namanya hungry man, angry man. Jadi dalam kondisi di mana pemerintah sedang menegakkan hukum, walaupun hukum di Peru termasuk penegakannya lemah dan juga sedang ada instabilitas politik, maka banyak pihak-pihak yang mengail di air keruh. Artinya bisa dikatakan Peru ini masuk ke wilayah zona berbahaya, begitu ya Pak? Karena sehingga sistem keamanan diplomat di luar negeri ini tidak mampu mencegah insiden ini. Ya memang ini pukulannya sangat besar ya, karena di Peru saat ini terdapat 60 perwakilan asing, terutama di kota-kota Lima dan juga di kota Arequipa dan Iquitos. Dan tentu saja hal ini akan memaksa kedutaan besar asing meningkatkan penjagaan mereka atas diplomat-diplomat mereka, karena diplomat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga kedaulatan negara dan membina hubungan bilateral dengan pemerintah di Peru. Dan tentu saja hal ini akan merupakan suatu pukulan besar bagi pemerintah di kota Peru, pemerintah di kota Lima, karena tentu saja 60-an kedutaan besar ataupun perwakilan-perwakilan diplomat yang lain akan melakukan restrukturisasi dalam kerjasama mereka dengan otoritas keamanan di Peru. Dan tentunya ke depan ini pihak Peru berharap hal ini tidak terulang kembali. Tapi bagi pihak Indonesia ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Pertanyaan terakhir Pak Teguh, ini pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan kepolisian Peru. Apakah selain investigasi kasus, langkah konkret atau langkah nyata apalagi yang harus ditempuh pemerintah Indonesia untuk memberikan rasa aman dan dukungan psikologis keadilan bagi keluarga korban? Pertama kita hendaknya melindungi keluarga korban ya, karena mereka memiliki perlindungan diplomatik sesuai dengan Vienna Convention tahun 1972, di mana perlindungan ini bukan hanya diberikan pada pihak kalangan diplomatik tapi juga pada keluarga mereka. Dan tentunya hal ini meningkatkan kesadaran pemerintah Indonesia bahwa diplomat-diplomat Indonesia hendaknya
memiliki kepekaan yang lebih tinggi daripada saat ini, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas kesiagaan dan kualitas kewaspadaan dan juga sinergi dengan aparatur keamanan yang ada di sana. Karena walaupun ini lokasi pembunuhan ini berdekatan dengan kedutaan besar dan juga berdekatan dengan tempat tinggalnya, tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Peru, karena mereka tampaknya harus benar-benar mengandalkan fasilitas elektronik yang bertebaran di kota tersebut. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Shah, Pengamat Hubungan Internasional atas waktunya. Terima kasih Pak, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Garuda TV.